bagi saya ini cerita politik yang tragis memang gitu. 10 tahun begitu luar biasa, begitu hebat, begitu apa ya? Begitu powerful, begitu heroik ketika datang ke lapangan gitu ya. Seolah-olah yang lain tuh nggak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Hari ini Jokowi berakhir seperti ini. Selamat malam semuanya. Kemarin Jokowi tidak hadir di acara hari ulang tahun TNI karena alasan masih dalam proses penyembuhan. Ternyata Jokowi hari ini sudah tidak bisa lagi terkena atau terpapar sinar matahari langsung, tidak bisa lagi berkegiatan di luar ruangan. Sehingga ketika HUT TNI dilaksanakan di Monas kemarin, maka ya Jokowi nggak bisa hadir. Dan itulah yang mungkin membuat Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir itu kemana-mana selalu pakai topi. Padahal biasanya jarang-jarang pakai topi gitu, karena mungkin ya memang wajah Pak Jokowi atau badannya sudah tidak bisa lagi terpapar sinar matahari. Dan ketika hari ulang tahun TNI kemarin dilaksanakan di Monas dan Pak Jokowi seandainya mau hadir atau pakai topi atau pakai payung sekalipun, ya mungkin itu tidak bisa membantu karena acaranya berlangsung cukup lama. Kalau cuma sebentar, sekedar lewat mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau agak lama itu bisa menjadi masalah atau mengganggu kesehatan Pak Jokowi. Dan kabar ini pasti tidak menyenangkan bagi orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi atau orang-orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak sakit, sehat, segar bugar dan sebagainya. Pasti mereka merasa nggak nyaman karena keyakinan mereka itu hari ini terbantahkan. Karena mereka-mereka yang merasa bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, sehat dan sebagainya, itu ternyata ya enggak gitu. Ya bahkan untuk ada kegiatan di luar ruangan sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Dan bagi saya pribadi, saya adalah orang yang ya bukan mendukung Jokowi pertama, dan orang yang juga sebelumnya memang curiga bahwa Pak Jokowi ini sakit cukup parah karena alergi kulit yang diderita itu mustahil rasanya harus disembuhkan lebih dari seminggu. Apalagi ini seorang mantan presiden gitu ya, yang lengkap dengan perangkat ahli gizi atau dokter-dokter level kepresidenan. Jadi sejak awal saya curiga bahwa itu memang ada penyakit yang serius, tapi entah itu apa gitu ya. Jadi ya kalau sekarang kemudian terbukti tidak bisa lagi beraktivitas di luar ruangan, ya hanya membuktikan bahwa kecurigaan saya ada benarnya gitu ya. Dan ini memang adalah sebuah sakit yang sejak awal saya pikir perlu penanganan yang ekstra, sudah tidak bisa lagi sebatas ya dikasih salep atau dikasih obat luar gitu, karena ini nampaknya ada kaitannya dengan penyakit dalam. Dan semua klaim atau apa yang disampaikan oleh ajudan Jokowi sebelumnya yang bilang ini biasa saja, alergi cuaca dan sebagainya, hari ini terbantahkan atau setidaknya dibantah oleh dirinya sendiri, oleh kelompok mereka. Dan kalau kita ingat apa yang terjadi kepada Jokowi, ini kan sebenarnya sudah sejak bulan April lalu, ketika akhir April Pak Jokowi bersama rombongan datang ke Vatikan untuk hadir di acara Paus waktu itu. Dan ya sepulangnya dari sana Pak Jokowi kemudian menderita sakit gitu. Jadi ya sekitar April, Mei, dan kemudian ya kelihatan mukanya mengelupas, tangannya mengelupas gitu. Dan ya kalau sampai sekarang ternyata masih belum sembuh juga, itu kan ya semakin meyakinkan bahwa memang penyakitnya bukan sekedar gara-gara alergi cuaca atau apa gitu, dianggap kayak alergi kulit biasa, enggak gitu. Ini adalah sebuah sakit yang ya sangat serius, ada hubungannya dengan penyakit dalam nampaknya. Dan ya pernyataan kubu Jokowi hari ini bahwa tidak bisa hadir di acara hari ulang tahun TNI ini bisa membantah semua klaim atau semua cerita yang sebelumnya itu nampak dibuat-buat atau ya nggak tahu entah untuk tujuan apa. Karena sebelumnya gitu ya, ini kan dianggap bahwa Pak Jokowi ini alergi gara-gara lupa bawa sabun katanya. Itu ada yang bilang seperti itu. Oh, ini Pak Jokowi alergi itu karena perbedaan cuaca antara Vatikan dengan Indonesia katanya. Jadi makanya kemudian alergi. Dan semua cerita-cerita itu hari ini ya jadi nggak berarti karena semuanya ternyata
karangan dari mereka sendiri, karangan dari ya Ibu Iriana juga mungkin mengarang cerita soal sabun itu gitu, padahal ya ternyata sakitnya cukup parah. Dan ya kalau sekarang bulan Oktober gitu ya, di hari ulang tahun TNI kemudian terungkap bahwa Pak Jokowi belum sembuh juga, nggak boleh kena sinar matahari, ya mungkin ke depan perlu sedikit menyesuaikan terkait treatment atau proses penyembuhan agar ya tidak semakin parah. Dan saya lihat memang ketika hadir di Bali gitu ya, wajah Jokowi memang sudah agak kemerahan, sudah bukan lagi Jokowi yang kita kenal sebagai orang Jawa yang wajahnya atau kulitnya itu hitam manis atau tidak semerah itu gitu ya. Kalau Pak Jokowi kemarin itu kelihatan kayak orang Cina gitu, merah gitu ya, terlihat sangat halus, sebenarnya tipis itu gitu ya. Jadi ya itu mengkonfirmasi saja bahwa ada sakit serius yang ya sampai sekarang tidak diakui oleh siapapun di sekeliling Jokowi. Ya tapi kalau mau diklaim sehat, segar bugar seperti yang disampaikan oleh ajudan hari ini, hanya tidak bisa berkegiatan di luar ruangan katanya, ya mana bisa gitu. Di satu sisi diklaim bahwa tidak bisa terpapar sinar matahari, tapi di sisi lain sehat, segar bugar, nggak ada masalah. Ya jelas masalah lah, orang nggak bisa berkegiatan kok bisa dibilang nggak ada masalah gitu. Ya tapi itulah kubu atau orang-orang di sekeliling Jokowi yang selalu menutupi sakit atau kondisi Jokowi yang sebenarnya. Saya nggak ngerti untuk alasan apa, tujuannya kemana gitu, nggak ngerti gitu. Tapi dalam pandangan saya, orang yang sakit itu biasa gitu. Ya saya pernah sakit, kalian juga pasti pernah sakit. Setiap orang punya penyakitnya sendiri-sendiri, punya sakitnya masing-masing, dan semestinya nggak ada masalah dengan itu, semestinya gitu ya. Tapi dari sisi Jokowi dan orang-orang sekelilingnya nampaknya tidak mau menunjukkan atau mengakui atau jujur terkait sakitnya. Saya nggak ngerti gitu. Terus terang saya bingung kenapa situasinya jadi kayak aneh aja gitu. Kalau soal ijazah gitu ya, itu sama anehnya sih gitu ya. Ijazah kan tinggal ditunjukin, nggak ditunjukin gitu ya. Ini juga soal sakit aja. Kenapa nggak disampaikan aja? Kan banyak orang sakit di dunia ini tuh, nggak cuma Jokowi yang sakit gitu. Banyak gitu kan. Ya tapi ya mungkin setelah saya coba renungkan gitu ya, kenapa Jokowi sekeluarga atau anak-anaknya tidak ada yang mau mengakui bahwa Jokowi itu sakit dan jujur atas kondisinya. Ya mungkin karena bagi Jokowi ini adalah sebuah cerita yang terlalu tragis gitu. Karena bayangkan 10 tahun keliling Indonesia selalu berkegiatan di luar ruangan yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya, itu dilakukan oleh Jokowi. Panas, hujan dilewati. Sekarang bahkan untuk hadir di acara HUT TNI pun Jokowi nggak bisa. Itu kan sangat-sangat tragis sekali sebagai sebuah akhir dari seorang tokoh yang sebelumnya ya jangankan hujan gitu, badai dilewati. Jadi ya mungkin terlalu tragis gitu ya. Mungkin masih belum bisa menerima kenyataan terkait kondisinya, dan ya tapi bagi saya kalau situasinya seperti ini mungkin ada yang lebih buruk dibandingkan soal sakit yang berbulan-bulan yang dialami oleh Jokowi hari ini gitu, yakni soal bagaimana kejujuran dalam dirinya atau kedamaian pada diri Jokowi dan keluarga untuk mengakui situasi terakhir. Ya karena kalau kita ngelihat, memang saya kemarin ada foto dengan tamu Jokowi di rumahnya, memang kakinya itu kan sedikit terangkat, kemudian ya kelihatan merah gitu ya, dan ya tangannya juga merah, dan ya itu masih sama seperti beberapa bulan sebelumnya yang mukanya terkelupas, ya masih persis sama gitu ya, dan ya itu rasanya memang cukup menyakitkan. Tapi ya apa masalahnya gitu ya? Kalau seandainya nih orang sakit terus kemudian ya saya sedang sakit, kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditutupi kemudian harus apa ya, menghindari, menutup diri, ya, pura-pura tidak sakit, itu kan capek sekali rasanya gitu. Saya nggak bisa membayangkan kalau hidup dalam ketidakjujuran dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan seperti ini, dan kemudian pada akhirnya
harus menerima sakit itu sendiri. Karena Jokowi jadi seperti betul-betul sendirian gitu. Karena pendukungnya itu nggak terima ketika Jokowi dibilang sakit. Padahal emang Pak Jokowinya sakit gitu. Seandainya itu diakui ya selesai, nggak akan ada kecurigaan atau kekhawatiran yang besar gitu. Ya, tapi kalau kayak sekarang ya mungkin itu adalah langkah yang pengen diambil oleh Jokowi dan keluarganya. Mungkin di politik nggak boleh orang terlihat sakit gitu. Jadi ya semuanya diupayakan terlihat baik-baik saja, sehat supaya semuanya optimis gitu. Tapi ya kalau dari sisi saya, dengan tanda-tanda yang dialami oleh Jokowi hari ini, rasanya itu sudah nggak ada yang bisa lagi dibohongi dari cerita Jokowi gitu. Sekarang siapa sih yang kemudian percaya bahwa Jokowi itu sehat, segar bugar dan nggak sakit? Kan nggak ada. Setelah pernyataan ajudan Jokowi bahwa dia tidak bisa beraktivitas di luar ruangan, tidak bisa terpapar sinar matahari, ditambah dengan foto-fotonya selama ini, ya kan itu mengkonfirmasi bahwa ini adalah sakit yang serius gitu. Dan kalau sekarang semua orang sudah tahu, ngapain masih ditutup-tutupi? Dan ya kalau situasinya seperti sekarang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita orang-orang sulit untuk mendoakan karena ternyata menurut dirinya itu nggak sakit. Ya orang mau doain semoga cepat sembuh misalkan. Lawang Jokowinya nggak ngerasa sakit kok dia doain sembuh kan? Ya kan nggak bisa gitu ya. Ya tapi itulah keanehan atau kejanggalan dari sosok Jokowi. Tidak hanya soal ijazahnya yang tidak bisa disampaikan atau dibuka saja, bahkan urusan sakitnya pun hari ini itu coba ditutup-tutupi entah untuk alasan apa. Ya sekali lagi bagi saya ini cerita politik yang tragis memang gitu. 10 tahun begitu luar biasa, begitu hebat, begitu begitu powerful, begitu heroik ketika datang ke lapangan gitu ya. Seolah-olah yang lain tuh nggak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Hari ini Jokowi berakhir seperti ini. Ya nggak tahu apakah ini bisa disembuhkan atau enggak, tapi dalam sudut pandang saya atau apa yang saya pahami dari sakit yang seperti ini, kalau sudah berbulan-bulan begini, ya rasanya itu akan menetap selamanya. Dan ya kalau dari elit politik tahu bahwa situasi Jokowi sudah seperti itu, ya mungkin itu akan membuat ada sedikit perubahan, ada sedikit sudut pandang yang berbeda terkait Jokowi dan PSI ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.